Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eksal Rahmadani. Saya mahasiswa dari Institut Teknologi Padang dengan jurusan Teknik Informatika dan NIM 2023610026. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi antara faktor sosial dan teknis. Yang pertama, faktor sosial. Untuk faktor sosial yaitu status. Status terbagi menjadi 6. Yang pertama, keluarga. Latar belakang keluarga dapat berpengaruh pada status sosial seseorang. Misalnya, pendidikan, pekerjaan, dan kekayaan orang tua dapat mempengaruhi status sosial anak. Yang kedua, pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi status sosialnya. Yang ketiga, pekerjaan. Jenis pekerjaan dan posisi dalam pekerjaan juga memainkan peran penting dalam menentukan status sosial seseorang. Pekerja yang dapat dianggap bergengsi. Yang keempat, keuangan. Kekayaan dan stabilitas keuangan juga dapat mempengaruhi status sosial seseorang. Orang yang memiliki kekayaan yang cukup seringkali memiliki akses ke sumber daya kesempatan yang lebih besar. Yang kelima, lingkungan sosial. Lingkungan sosial tempat seseorang tinggal, seperti lingkungan perkotaan atau perdesaan, juga dapat mempengaruhi status sosial. Misalnya, lingkungan yang kaya akan kesempatan dan sumber daya dapat meningkatkan status sosial. Yang keenam, budaya dan nilai-nilai. Faktor budaya dan nilai-nilai masyarakat juga berperan dalam menentukan status sosial seseorang. Misalnya, dalam beberapa budaya status sosial dapat dipengaruhi oleh faktor seperti keturunan, kasta, dan agama. Yang kedua adalah pengetahuan. Pengetahuan terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah pendidikan. Tingkat pendidikan yang diperoleh seseorang dapat mempengaruhi pengetahuan yang dimilikinya. Pendidikan formal memberikan akses ke informasi dan pengetahuan yang lebih luas. Yang kedua, lingkungan sosial. Lingkungan sosial di mana seseorang dapat berada mempengaruhi pengetahuan mereka. Interaksi dengan teman, keluarga, dan komunitas dapat memperluas pengetahuan melalui pertukaran informasi dan pengalaman. Yang ketiga, akses ke sumber informasi. Faktor ini mencakup akses terdapat buku, internet, media, dan sumber informasi lainnya. Seseorang yang memiliki akses yang lebih baik ke sumber-sumber ini cenderung memiliki pengetahuan lebih luas. Yang keempat, keikutsertaan dalam kegiatan belajar. Aktivitas seperti kursus, pelatihan, seminar, dan diskusi kelompok dapat membantu meningkatkan pengetahuan seseorang. Terlibat dalam kegiatan belajar ini memungkinkan seseorang untuk memperluas pengetahuannya dalam bidang-bidang tertentu. Yang kelima, pengetahuan budaya. Nilai-nilai budaya dan norma sosial di sekitar seseorang juga dapat mempengaruhi pengetahuan mereka. Budaya yang mendorong pencarian pengetahuan dan pembelajaran akan cenderung menghasilkan individu dengan pengetahuan yang lebih luas. 6. Pengalaman pribadi. Pengalaman hidup seseorang termasuk perjalanan, pekerjaan, atau interaksi dengan lingkungan yang berbeda dapat berkontribusi pada pengetahuan mereka. Pengalaman pribadi dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang unik. Faktor-faktor tersebut dapat saling berinteraksi dan mempengaruhi pengetahuan seseorang secara keseluruhan. Penting untuk terus mengembangkan pengetahuan melalui pembelajaran dan eksplorasi. Yang ketiga, interpersonal. Faktor sosial yang mempengaruhi hubungan interpersonal seseorang meliputi 1. Komunikasi. Kemampuan komunikasi yang baik dapat mempengaruhi hubungan interpersonal seseorang. Kemampuan untuk mendengarkan dengan baik, berbicara dengan jelas, dan berkomunikasi secara efektif dapat memperkuat hubungan dengan orang lain. Yang kedua, empati. Kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain juga merupakan faktor penting dalam hubungan interpersonal. Empati memungkinkan seseorang untuk berhubungan dengan orang lain secara lebih baik, memperkuat ikatan sosial, dan meningkatkan rasa saling pengertian. 3. Keterampilan sosial. Keterampilan sosial seperti kemampuan dalam berinteraksi, menangani konflik, bekerja sama,
dan membangun hubungan yang sehat. Dapat mempengaruhi hubungan interpersonal seseorang. Keterampilan sosial yang dapat membantu membangun hubungan yang positif dan harmonis dengan orang lain. Nomor 4. Norma sosial. Norma sosial dan budaya di lingkungan sekitar juga mempengaruhi hubungan interpersonal. Norma-norma ini mencakup aturan dan harapan yang mengatur bagaimana orang berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Yang kelima, pengaruh sosial. Pengaruh dari kelompok sosial atau teman sebaya juga dapat mempengaruhi hubungan interpersonal. Kelompok sosial dan teman sebaya dapat mempengaruhi sikap, perilaku, dan hubungan seseorang dengan orang yang lain. Yang keenam, konflik dan resolusi. Konflik adalah bagian alami dari hubungan interpersonal. Bagaimana seseorang menghadapi penyelesaian atau mengelola konflik dalam mempengaruhi keberlanjutan hubungan dengan orang lain. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan dapat membentuk dinamika hubungan interpersonal seseorang. Pentingnya untuk memahami dan memperhatikan faktor-faktor sosial ini dalam membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. 2. Kita memasuki faktor teknologi. Yang pertama, state of the art dari teknologi. Faktor teknologi state of the art dalam perkembangan teknologi dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita. Beberapa faktor teknologi state of the art yang dapat mempengaruhi kita antara lain. Yang pertama, aksesibilitas. Kemajuan teknologi telah meningkatkan aksesibilitas informasi dan komunikasi. Dengan adanya teknologi state of the art seperti internet dan perangkat mobile, kita dapat dengan mudah mengakses beberapa sumber informasi dengan terhubung dengan orang di seluruh dunia. Nomor 2, efisiensi. Teknologi state of the art seringkali dirancang untuk meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang. Contohnya, penggunaan teknologi otomatisasi dan kecerdasan buatan dapat meningkatkan produktivitas dalam industri dan bisnis. 3. Inovasi. Teknologi state of the art seringkali menjadi katalisator berbagi inovasi. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, komputasi awan, dan Internet of the Things atau IoT membuka peluang baru untuk perkembangan produk dan pelayanan inovatif. Nomor 4, pengaruh sosial. Teknologi state of the art juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Media sosial misalnya telah mengubah cara kita berinteraksi dan berbagi informasi dengan orang lain. Teknologi juga dapat mempengaruhi pola perilaku dan kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari. 5. Keamanan. Dalam berbagai kasus teknologi state of the art dapat memberikan keamanan yang lebih baik. Misalnya, penggunaan teknologi biometrik dalam keamanan fisik atau penggunaan enskripsi dalam keamanan data. Yang keenam, teknologi state of the art juga dapat berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan. Contohnya, penggunaan energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kedua, logik dan teknologi tersebut. Faktor teknologi dalam logika dan teknologi tersebut meliputi alat dan perangkat. Teknologi dalam logika melibatkan penggunaan alat dan perangkat untuk membantu dalam memprosesan informasi dan pemecahan masalah. Contohnya, komputer dan perangkat lunak logika seperti Prof. Asisten digunakan untuk membantu pengembangan dan memverifikasikan bukti logika. 2. Kecerdasan buatan. Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence juga memiliki peran yang signifikan dalam logika. Sistem kecerdasan buatan dapat digunakan untuk memodelkan dan menyelesaikan masalah logika kompleks dengan cepat dan efisien. Yang ketiga, komputasi. Kemajuan dalam teknologi komputasi seperti peningkatan kapasitas komputasi dan kecepatan pemrosesan telah memberikan dampak besar pada logika. Komputasi yang lebih cepat memungkinkan pemecahan masalah logika yang memiliki kompleks dan analisis yang lebih mendalam. Yang keempat,
Internet dan sumber daya online. Internet telah memungkinkan akses lebih mudah ke sumber daya logika dan informasi terkait banyak sumber daya logika seperti jurnal ilmiah, buku elektronik, dan forum diskusi. Tersedia secara online, memfasilitasi penelitian dan pertukaran informasi di antara komunitas logika. Yang kelima, teknologi pemrograman. Perkembangan teknologi pemrograman seperti bahasa pemrograman dan lingkungan pengembangan telah mempermudah implementasi dan pengembangan sistem logika. Bahasa pemrograman seperti Prolog dan Haskell, serta kerangka kerja seperti Choc dan Isabelle memungkinkan pembuatan program dan formalisasi logika. Faktor-faktor ini mencerminkan bagaimana teknologi telah mempengaruhi perkembangan dan praktik dalam logika. Namun, penting untuk diingatkan bahwa teknologi hanyalah alat dan harus digunakan dengan pemahaman yang tepat. Selanjutnya, skala dari teknologi. Faktor teknologi skala dalam teknologi merujuk pada kemampuan suatu teknologi untuk beroperasi dalam skala yang besar. Beberapa faktor teknologi skala yang perlu diperhatikan adalah 1. Kapasitas. Teknologi yang memiliki faktor skala yang baik harus mampu menangani beban kerja yang besar. Ini berarti teknologi tersebut harus memiliki kapasitas yang cukup untuk memproses dan menyimpan data dalam jumlah yang besar, serta mampu menangani permintaan yang tinggi dari pengguna. 2. Kinerja. Faktor skala juga mencakup kinerja teknologi dalam skala. Sebuah teknologi yang memiliki faktor skala yang baik harus tetap berkinerja tinggi, bahkan ketika digunakan oleh banyak pengguna atau saat memproses data dalam jumlah yang besar. 3. Fleksibilitas. Teknologi yang mampu beroperasi dalam skala yang besar juga harus memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan kebutuhan dan tuntutan yang berubah. Ini termasuk kemampuan untuk memperluas infrastruktur, meningkatkan kapasitas, dan mengelola sumber daya dengan efisien. 4. Keandalan. Faktor skala juga mencakup keandalan teknologi dalam skala yang besar. Teknologi harus mampu menjaga ketersediaan layanan yang tinggi, menangani kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak tanpa mengganggu operasi keseluruhan, dan memiliki mekanisme pemulihan yang cepat. Yang kelima, keamanan. Keamanan teknologi yang beroperasi dalam skala besar juga harus memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Ini meliputi perlindungan data, perlindungan terhadap serangan siber, dan sepatuhan terhadap regulasi keamanan yang berlaku. Faktor-faktor tersebut penting untuk memastikan teknologi dapat beroperasi secara efektif dan efisien dalam skala yang besar. Namun, faktor skala tidak selalu diperlukan untuk setiap jenis teknologi, tergantung pada kebutuhan dan ruang lingkup penggunanya. Sekian materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.